Hasil lab menunjukkan protein plus 3 dan blood plus 3. Artinya apa, Pak? Apakah saya kena gagal ginjal? Yuk kita bahas, tapi sebelum itu penting agar konsultasi terlebih dahulu supaya penanganan dan solusinya tepat dengan kondisi Bapak Ibu. Yang mau konsultasi sama saya bisa pencet tombol plus yang ada di sini supaya komunikasi kita tidak dibatasi dan saya bisa membalas pesan dari Bapak Ibu. Komen juga mau konsultasi dan jangan lupa di-share, semoga jadi amal jariah. Berkaitan dengan protein plus 3, artinya memang adanya kandungan protein di dalam urin Bapak Ibu. Katakan dengan proteinura. Kalau blood plus 3 berarti adanya kandungan blood atau darah dalam urin Bapak Ibu yang dikatakan hematuria. Normalnya antara protein dan juga blood itu adalah hasilnya tidak ada atau negatif kalau misalkan hasil lab. Oke. Nah, kalau sudah plus 3 atau 3,5 biasanya dikatakan memang sudah terjadinya penurunan fungsi ginjal berat. Oke. Apakah sudah harus cuci darah, Pak? Ya kembali lagi belum tentu, karena bisa jadi antara kalau dikategorikan dikonversi ke nilai indeks EGFR atau average glomerular filtration rate itu antara stadium 4 atau stadium 5. Terjadi penurunan fungsi ginjal berat atau sudah memang gagal ginjal. Oke. Pak, gimana kalau misalkan hasil lab saya protein atau bloodnya plus 1 atau plus 2? Itu dikategorikan bisa terjadi penurunan fungsi ginjal sedang atau memang masih gejala. Masih bisa kembali diatur. Apakah bisa membaik lagi? Jawabannya masih bisa. Yang menjadi kunci kembali lagi, atur penyakit risikonya dulu. Ya, apakah dia kencing manis, hipertensi, tekanan darah tinggi, kolesterol dan juga asam urat, ini dikontrol. Karena sebagai penyakit risiko pun yang menjadi penyebab menurunnya fungsi ginjal. Oke, penyebab yang lain adalah infeksi saluran kemih ataupun batu ginjal dan lain sebagainya. Ini dikontrol. Barulah kita fokus kepada penguatan nilai fungsi ginjal. Pak, mikroalbumin saya tinggi, begitu juga di program supaya dia turun. Oke, pahami dulu pola makannya. Pak, belum paham juga nih untuk pola makan. Bagi Bapak Ibu untuk pola makan, pendampingannya bisa klik tombol bintang kuning yang ada di sini. Yang sudah klik tombol bintang kuning, komen di kolom komentar sudah. Oke, saya lanjut kembali. Hindari makanan ya yang menjadi beban untuk ginjal itu makanan yang mengandung protein yang tinggi. Contohnya daging kambing, daging sapi, dan sejenisnya, sekerbau dan domba. Oke, hindari makanan yang mengandung kalium yang tinggi. Contohnya buah pisang, terus juga belimbing, alpukat, dan juga kelapa. Nah, Pak, bagaimana kalau misalkan makanan kita konsumsi itu kaliumnya rendah? Contoh papaya. Oke, nggak jadi masalah sebetulnya kalau kaliumnya rendah, tapi perlu berhati-hati. Karena setiap orang kondisinya berbeda. Kalau misalkan dalam darah Bapak Ibu kaliumnya tinggi atau sudah hiperkalemia, harus membatasi, bahkan nggak boleh sama sekali. Karena dia sudah numpuk. Efeknya adalah kalau kalium dalam darah tinggi masih mengkonsumsi buah yang mengandung kalium rendah, termasuk dari papaya, akan menjadi beban lagi. Akhirnya apa? Karena kalium juga di filternya di ginjal, efeknya apa? Numpuk. Disitulah akan meningkatkan secara langsung nilai kreatin yang tinggi dan menurunnya nilai fungsi ginjal. Maka dari itu, kembali lagi atur pola makannya. Yang masih belum paham, komen lagi tombol bintang kuning yang ada di bawah sini. Yang sudah tinggal komen sudah. Oke, setelah itu bisa langsung inbox saya. Oke, sekian Bapak Ibu, silahkan dikonsultasikan kembali. Yang mau konsultasi sama saya dan mau menjalani program penguatan ginjal dengan nutrisi, cek di profil, hubungi saya. Terima kasih, kalau bermanfaat jangan lupa di-share.